Baik anak-anak semuanya, kelas MIPA, anak-anak Eka semua yang hebat. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring untuk penguatan materi, kemudian ada pembahasan soal-soal. Untuk itu silakan nanti anak-anak simak dengan baik. Jika ada anak yang terpental sekali lagi dari ruangan, tidak bisa join room lagi, jangan berkecil hati karena kegiatan kita hari ini juga Pak akan record, Pak rekam, nanti hasilnya juga akan Pak sampaikan ke grup kelas masing-masing. Nah, untuk itu, untuk memulai pembelajaran hari ini, karena room 1 yang Pak rekam, mungkin ada satu orang dari room 1 yang bisa memimpin doa kita, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan yang di room 1, ada yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Silakan Mahendra. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, senaknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mahendra. Jadi untuk room-room yang lain, mudah-mudahan bisa diikuti juga. Untuk semua room, apakah bisa tampil PowerPoint Bapak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi pada hari ini kita akan belajar persamaan trigonometri pada bagian yang pertama. Pada minggu-minggu sebelumnya anak-anak sudah mempelajari materi ini secara mandiri. Memang konsep belajar sesungguhnya adalah harus dimulai dari diri anak-anak, kemudian anak-anak eksplorasi melalui berbagai media, apakah itu di internet, melalui buku-buku, atau bertanya langsung kepada yang lebih dewasa, dalam hal ini bisa ke kakak, orang tua, atau teman, untuk mengeksplorasi persamaan trigonometri. Kemudian, sudah beberapa kali Bapak berikan tugas. Nah, di dalam tugas-tugas itu memang masih banyak Pak lihat, ada yang masih salah di konsep, kemudian sudah Pak berikan ulangan harian, ya walaupun memang ada beberapa yang tidak bisa ikut, mungkin karena ada kendala di rumahnya, tapi dari hasil itu Pak lihat sudah cukup bagus. Nah, hari ini kita akan kuatkan lagi materi-materi tersebut, kemudian kita akan bahas soal-soal yang ada di sana. Silakan mulai melakukan absensi. Kemudian sebelum Pak mulai pembelajaran, Pak ingin mengajak anak-anak untuk ya bermain kuis sebentar ya. Anak-anak yang sudah bisa melihat di kolom chat, silakan bisa klik link kuisnya. Sudah ada 23 yang bisa masuk. Jadi pada kuis ini anak-anak, kita akan membuat setting goal dulu. Setting goal itu artinya harapan anak ke depan, apa yang ingin dicapai. Dan ekspektasinya, harapan anak-anak ke depan itu seperti apa. Ya, karena di dalam pembelajaran sesungguhnya kita mempersiapkan diri untuk mencapai goal, mencapai impian. Ya, mencapai impian. Dan apa harapan kita terhadap hasil yang kita inginkan ke depan. Untuk itu anak-anak harus mempersiapkan dari sekarang ya. Jangan menunggu. Mulailah dari sekarang, kerjakan sekuat tenaga. Oke. Nah, ini sudah ada yang masuk lebih dari 50. Nanti Pak mulai saja karena ini ada 3 pertanyaan nanti, tetapi akan kita selesaikan satu persatu ya. Jadi yang sudah bisa join nanti silakan simak di layar komputer atau layar HP-nya. Silakan, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Ya, pertanyaannya sederhana ya. Bersyukur sekali ya. Jadi anak-anak dari yang hadir, yang bisa join di classroom dan quizzes, ini hampir sebagian besar menyatakan dirinya sehat dan bahagia hari ini. Ya, cuman ada 3 siswa yang menyatakan tidak sehat dan bahagia. Mungkin nanti kita akan hibur mereka ya dengan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Ya. Sekarang kita akan lanjut
ke pertanyaan kedua. Pak, lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa yang Anda harapkan dari kegiatan hari ini? Ya, cukup ketikkan yang singkat saja. Tugas-tugas saya bisa saya selesaikan, mantap. Bisa memahami materi yang diberikan, paham dengan materi yang diberikan, bisa bermanfaat, bisa mengerti pelajaran. Wah, ini Kemawijana, bisa masa hidup, ya pasti nak ya. Bisa mengerti pelajaran dengan maksimal. Wah, ini ada yang jualan ikan nih. Laku jualan ikannya nih Mang Arya. Menjadi pintar, mengerti. Oke. Pembelajaran menyenangkan dan mudah mengerti. Ya. Oke, tugas saya bisa kelar semuanya, ya harus ya. Semangat tetap belajarnya. Lebih baik dari hari kemarin, ya harus. Tambah pengetahuan. Ya. Tambah ilmu. Nah, ini Kadek Dupayana. Mudah-mudahan cepat ya sembuh, Dek ya. Ini harus sembuh, Dek. Harus sehat. Oke. Bisa menangkap materi, ya. Lebih paham, mengerti isi materi, bahagia dan sehat. Iya, ini adalah tujuan pendidikan Indonesia ya. Menciptakan siswa yang selamat dan bahagia. Oke. Dewa Sidan pengen HP baru ya. Nanti Pak sampaikan ke orang tuanya, Pak Dewa ya. Oke, sudah selesai time ups. Oke. Jadi intinya anak-anak, jadi di dalam proses pembelajaran apapun yang anak ikuti, tentu anak-anak harus memiliki harapan dulu supaya ada motivasi untuk belajar. Nah, sekarang ke pertanyaan terakhir. Nah, ini terkait dengan goal tadi. Apakah Anda sudah yakin dengan cita-cita Anda saat ini? Ya, tentu anak-anak semuanya Pak yakin memiliki cita-cita yang sudah pasti harusnya karena anak sudah SMA. Dan untuk mencapainya, tentu kita harus siapkan strategi untuk mencapainya. Mungkin ada yang bercita-cita melanjutkan ke perguruan tinggi impiannya, siapkan dari sekarang. Mungkin ada yang ingin melanjutkan ke sekolah-sekolah ikatan dinas, cari informasi sebanyak-banyaknya, siapkan diri dari sekarang. Mungkin ada yang ingin menjadi abdi negara, misalnya di kepolisian, tentara nasional, maupun pegawai negeri sipil, silakan mulai persiapkan dari sekarang. Apapun yang anak cita-citakan, tanpa persiapan yang matang, niscaya apa yang kita harapkan kemungkinannya sangat kecil. Tetapi kalau kita sudah siapkan sejak dini, maka sesuai dengan hukum matematika, peluangnya akan jauh lebih besar. Maka dari itu, ayo siapkan dari sekarang, tambah pengetahuan, tambah pengalaman, bekali diri sebesar-besarnya. Yang paling penting, berdoa, berusaha, dan niatkan. Oke, sudah. Jadi hampir 80% menyatakan dirinya sudah yakin akan cita-citanya, tetapi ada juga yang menyatakan masih belum yakin akan cita-citanya. Tidak masalah. Yang penting mulai saat ini kita harus belajar dan belajar, karena itulah tugas kita sebagai siswa, yaitu tugas anak-anak sebagai siswa. Baik, anak-anak di room 1, room 2, room 3, apakah sudah siap untuk belajar hari ini?
Siapa? Yuk, ayo kita akan belajar ya. Jadi anak-anakku, silakan lihat di tampilan layar HP ataupun komputer anak-anak. Ya. Masih ingat ya, materi kita persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri pada dasarnya itu ada 3 buah persamaan. Yang pertama persamaan sinus, yang kedua persamaan kosinus, yang ketiga persamaan tangen. Persamaan sinus, di sini persamaan sederhananya, sin X sama dengan sin alfa. Persamaan kosinus, cos X sama dengan cos alfa. Persamaan tangen, tangen X sama dengan tangen alfa. Secara sederhana, Pak berikan, ingatlah dengan kata ruas kiri dan ruas kanan. Sekali lagi, ruas kiri dan ruas kanan. Seperti ini misalnya. Pada persamaan sin X sama dengan sin alfa, dia akan memiliki 2 buah cara penyelesaian. Yang pertama, ruas kiri. Jadi ruas kiri itu sinusnya kita hilangkan, maka tinggal X. Kemudian ruas kanan itu akan menjadi alfa ditambah K dikalikan 360 derajat. Jadi alfanya ini datang dari ruas kanan. Kemudian K itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu 0, 1, 2, dan seterusnya, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ke arah kiri. Kemudian solusi yang kedua untuk persamaan sinus adalah ruas kiri itu X, kemudian ruas kanan akan menjadi 180 dikurangi alfa, alfanya datang dari ruas kanan, ditambah K dikalikan 360 derajat. Jadi inilah 2 solusi untuk persamaan sinus. Kemudian untuk persamaan kosinus, cos X sama dengan cos alfa, ruas kiri sama dengan ruas kanan ditambah K dikalikan 360 derajat, itu solusi yang pertama. Untuk solusi yang kedua, ruas kiri atau X sama dengan minus dari ruas kanan ditambah K dikalikan 360 derajat. Itulah 2 solusi untuk persamaan kosinus. Kemudian untuk persamaan tangen, ini hanya ada 1 rumus solusinya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan ditambahkan K dikalikan 180 derajat. Inilah pembeda dari sinus dan kosinus. Untuk tangen, dia dikalikan kelipatan 180 derajat. Dari 3 buah persamaan ini bisa dikembangkan terus. Nah, itulah persamaan trigonometri yang kita akan pelajari. Kemudian, ini anak-anak harus ingat lagi tentang sudut, kemudian nilai trigonometrinya. Sudut itu ada 2 jenis, ada yang berderajat, satuan derajat, ada yang satuannya radian. Di sini kita perlukan hafal sedikit, harus dihafal. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke anak-anak, di ROM 2, ya Pak berikan di ROM 2. Ada yang masih ingat, apa itu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4? Anak-anak di room 2, ada yang mau jawab? Silakan. Kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Terus? Nah, untuk kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat. Iya. Kuadran 3 sampai 270 derajat. Kuadran 4 sampai 360 derajat. Oke, terima kasih ya nak ya. Jadi benar sekali, kuadran 1 adalah sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat. Kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghafalkan sudut-sudut ini? Nah, sudut-sudut yang ada pada tabel ini disebut sudut-sudut istimewa. Kelipatannya, Pak. Ya. Kelipatannya, jadi begini nak ya, cara menghafalkan sudut-sudut istimewa adalah, pertama, dia merupakan kelipatan 90 derajat.
Di antara kelipatan 90 derajat, anak tinggal tambahkan 30, 15, 15, 30. Contohnya, mulai dari 0 derajat, kita tambahkan 30, hasilnya 30. Tambahkan 15, hasilnya 45. Tambahkan 15, hasilnya 60. Setelah itu tambahkan 30, hasilnya 90. Oke. Langsung kita akan masuk ke pembahasan soal penilaian harian atau ulangan harian yang pertama. Ini soal yang pertama. Dari sini, yang bukan merupakan solusi dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi 1 sama dengan 0 adalah, perhatikan anak-anak, setiap soal yang diberikan di dalam mode-mode online, itu anak-anak harus bisa literasi dengan baik. Jangan sampai anak salah meliterasinya, kemudian anak salah menjawabnya. Kalau ada tampilan seperti ini, sudah diberikan dalam kurung dalam derajat. Artinya apa? Derajatnya di dalam pilihan jawaban pasti tidak akan dituliskan lagi. Kemudian jika dalam aplikasi-aplikasi yang ada, jika ada tanda lingkaran seperti ini, artinya ini pilihan ganda. Akan anak memilih satu saja pilihan jawaban. Jika dia kotak di depannya, itu kemungkinan anak bisa memilih lebih dari satu sesuaikan dengan petunjuknya. Nah, apa yang anak-anak sudah kerjakan kemarin, Bapak sudah periksa, tapi belum semuanya. Tapi Pak lihat ada yang sudah mengerjakan dengan benar, tapi ada yang masih konsepnya belum benar. Baik, kita akan bahas sekarang soal yang pertama ini. Nah, dari soal di sini tertulis 2 sin kuadrat X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ada anak-anak yang menjawabnya dengan seperti ini. Min 1 ini dibawa ke kanan, hasilnya 1, kemudian 2 ini dibawa ke kanan menjadi pembagi. Dia akan menjadi sin kuadrat X sama dengan setengah. Ada yang menjawab seperti itu, tidak apa-apa, yang penting konsepnya nanti anak harus kuat di sana. Karena di dalam kuadrat, jika hasilnya adalah positif, maka bilangan yang dikuadratkan itu adalah bernilai bisa positif, bisa negatif, seperti itu. Atau dengan cara lain, yang Pak bahas sekarang, jika ada 2 suku, kemudian kedua suku itu adalah bentuk kuadrat, maka bisa kita faktorkan. Contohnya ini, 2 sin kuadrat X, ini satu suku, kemudian 1 juga merupakan suku berikutnya. 1 ini bentuk kuadrat dari 1 berpangkat 2. Kemudian 2 sin kuadrat X itu adalah bentuk kuadrat dari akar 2 sin X itu dikuadratkan. Kemudian di SMP anak-anak sudah belajar tentang konsep A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan dalam kurung A min B dikali A plus B. Ya, mudah-mudahan masih ingat itu. Maka konsep itulah yang Pak gunakan untuk memfaktorkan. Maka hasil pemfaktorannya seperti ini. Jadi ini akar 2 sin X, ini bentuk kuadrat yang pertama, ya, dari sini. Kemudian dikurangi B, jadi A min B dikalikan A plus B. Nah, karena di sini ada 2 perkalian suku sama dengan 0, maka suku yang pertama itu sama dengan 0, atau suku yang kedua juga bernilai 0. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Suku yang pertama sama dengan 0, kemudian suku kedua sama dengan 0. Kita akan bahas satu per satu. Kita bahas ini dulu. Ya, negatif 1-nya Pak bawa ke kanan, kemudian akar 2-nya Pak bawa ke kanan menjadi pembagi. Maka dia akan menjadi 1 dibagi akar 2. Nah, ini kita bisa rasionalkan. Di kelas 10 anak-anak sudah belajar merasionalkan pecahan yang mengandung bentuk akar di bawahnya, maka ini akan menjadi setengah akar 2. Nah, sin X sama dengan setengah akar 2. Kalau anak-anak sudah hafal tabelnya tadi, ya, sin X yang nilainya setengah akar 2, maka anak bisa gampang menentukan berapa nilai X-nya. Ini dia. Perhatikan di kuadran pertama. Di kuadran pertama di tabel itu, nilai sin yang setengah akar 2, maka sudutnya adalah 45 derajat. Kemudian, dari rumus persamaan sinus, di sini akan memberikan 2 buah solusi. Solusi yang pertama bentuknya ruas kanan ditambah kelipatan 360. Solusi yang kedua,
180 derajat dikurangi ruas kanan ditambahkan kelipatan 360. Maka berdasarkan tabel dan persamaan ini, kita bisa cepat menentukan berapa nilai X yang memenuhi. Dari tabel sudah kita dapatkan tadi, nilai X yang memenuhi adalah 45 derajat ini. Nah, terus berikutnya, karena ada dua solusi, solusi pertama ini belum selesai. Kenapa? Karena solusi berikutnya dia ditambahkan lagi kelipatan 360 derajat dari solusi alfa yang pertama. Jadi 45 derajat, itu kita tambahkan 360 derajat menjadi 405 derajat, dan ini bisa kita tambahkan terus. Kenapa bisa tambahkan terus, Pak? Karena di sini tidak ada pembatas nilai X-nya. Kemudian untuk solusi yang kedua, ya, karena alfanya tadi kita dapatkan 45 derajat, berarti 180 dikurangi 45 derajat, itu hasilnya adalah 135 derajat. Maka solusi berikutnya tinggal menambahkan kelipatan 360 derajat. 135 ini kita tambahkan 360 menjadi 495 derajat, dan seterusnya. Jadi ini solusinya nanti adalah solusi yang sangat banyak. Kemudian di persamaan yang kedua, ini dari yang kanan ini, ya, jadi faktor yang kedua, positif 1 kita bawa ke kanan menjadi min 1, akar 2 bawa ke kanan menjadi pembaginya, akar 2. Maka didapatkan sin X sama dengan min setengah akar 2. Nah, sinus bernilai negatif ada di kuadran ketiga, ya. Sinus bernilai negatif ada di kuadran ketiga. Perhatikan tabelnya, di kuadran ketiga. Min setengah akar 2. Sinus nilainya min setengah akar 2, itu adalah sudut 225 derajat. Jadi kembali ke persamaan sinusnya. Di persamaan sinus itu ada dua solusi. Solusi yang pertama, karena alfanya sudah kita dapatkan 225 derajat, maka solusi pertamanya pasti 225 derajat. Berikutnya tinggal tambahkan dengan kelipatan 360. Ya, demikian seterusnya. Kemudian untuk solusi yang kedua, karena alfanya 225, maka dari rumus yang kedua, 180 dikurangi 225 itu menghasilkan negatif 45 derajat. Kemudian kita tambahkan terus dengan kelipatan 360 derajat. Negatif 45 derajat ditambahkan 360 derajat, hasilnya 315 derajat. Kalau ini dilanjutkan, tinggal tambahkan 360 derajat berikutnya. Nah, ini adalah solusi-solusi dari soal nomor 1. Kemudian kita sekarang lihat di pilihan jawaban. Dari pilihan jawaban ini, 425, kita lihat kedua solusinya. Jadi ada solusi ini, ternyata tidak ada. Kemudian 225, itu ada di sini. 45 derajat ada. 585 juga ada. 135 juga ada. Berarti yang bukan merupakan solusi dari soal nomor 1 adalah 425 derajat. Kalau anak mengerjakan dengan cara yang berbeda, tidak masalah. Yang penting secara konsep matematika dia benar. Ya, sekali lagi, tidak harus dikerjakan seperti cara yang Pak berikan. Anak bisa mengerjakan dengan cara berbeda. Yang penting secara konsep dia tidak menyalahi. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari 2 sin X sama dengan 1 untuk domain 0 derajat sampai 360. Nah, sekarang di sini ada batasnya. Kalau yang tadi tidak ada batas. Adalah, nah di sini sudah dijelaskan lagi dalam derajat. Berarti semua solusi-solusi dalam pilihan jawaban ini sudah dalam derajat. Baik, kita akan bahas. Dari soalnya, 2 sin X sama dengan 1. Nah, langkah berikutnya ini, 2-nya ini. 2 ini pengali, bawa ke kanan akan menjadi pembagi. Berarti sin X sama dengan setengah. Ini nilainya positif. Sinus nilainya positif, kita lihat di kuadran pertama. Nih, di kuadran pertama. Sinus yang nilainya positif, itu di kuadran pertama. Karena nilainya setengah, berarti dia sudutnya 30 derajat. Maka bentuk ini, ya, sesuai dengan persamaan sinus, kita akan buat menjadi sinus X sama dengan sinus alfa.
Karena setengah berarti sudutnya 30 derajat. Maka ini akan menjadi sin X sama dengan 30 derajat. Itu solusi yang pertama. Kemudian, untuk solusi berikutnya, tinggal tambahkan dengan kelipatan 360 derajat. 30 derajat ditambahkan 360 menjadi 390. Selanjutnya tinggal tambahkan lagi dengan 360 derajat. Kemudian untuk solusi yang kedua, karena sudut awalnya kita dapatkan 30 derajat, maka solusi yang kedua menjadi 180 derajat dikurangi alfa. Berarti 180 dikurangi 30 hasilnya 150 derajat. Kemudian kita tambahkan dengan kelipatan 360. 150 ditambahkan 360 itu adalah 510 derajat. Berikutnya ini tinggal ditambahkan terus. Nah, sekarang kita lihat domainnya. Nilai X di sini dibatasi hanya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka dari kedua solusi ini kita akan pilih sekarang. Kita akan pilih mana yang berada di dalam domain ini. 30 derajat berada di dalam domain. 390 derajat itu sudah lebih besar dari 360 derajat. Maka ini tidak memenuhi. Berikutnya pun tidak akan memenuhi lagi. Kemudian dari solusi yang kedua, 150 derajat berada pada domainnya ini. Ya, kemudian 510 derajat itu sudah lebih besar dari 360 derajat. Maka 510 juga tidak memenuhi, apalagi yang berikutnya. Nah, di sini juga anak-anak harus cermati lagi, apakah hanya ini solusinya? Tidak, nah ya. Ini solusi jika K-nya bergerak dari 0 dan ke kanan. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika K-nya bergerak dari 0 ke kiri, seharusnya ada solusi lagi. Ketika K misalnya kita ganti dengan negatif 1, maka solusi untuk persamaan pertama itu adalah alfanya 30 derajat, K-nya adalah negatif 1, dikalikan 360 derajat, maka hasilnya nanti adalah negatif 330 derajat. Jadi solusi ini berkembang ke kiri lagi. Tetapi lihatlah domainnya. Kenapa Pak mulainya dari 30 derajat dengan K 0? Karena domainnya dimulai dari 0 derajat. Nah, maka dari sini kita sudah dapatkan sekarang himpunan penyelesaiannya atau jawabannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi inilah pilihan jawabannya. Ya, Pak kira kalau yang nomor 2 ini banyak yang benar ya. Apakah dengan cara mencoba-coba, tetapi di dalam lembaran uraian yang disetorkan banyak yang masih salah dalam konsepnya. Oke. Intinya gitu ya. Jadi anak-anak tolong bedakan dulu persamaan ini, mana kiri, mana kanan, kemudian tabel-tabel nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa tolong dikuasai, tolong dihafalkan. Kalau tidak hafal, print dulu atau buat dulu yang rapi, tempel, entah di tembok atau di buku catatan. Karena itu sangat berguna bagi anak dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Baik, Pak lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Ini yang ada yang salah, banyak ya juga ada yang salah. Baik, kita akan bahas sekarang. Cos 40 derajat ditambah X ditambah sin 40 derajat ditambah X sama dengan 0. Nah, ini sangat menarik dari hasil yang Pak kumpulkan, yang Pak lihat, banyak yang sudah masuk ke mengubah ini sin menjadi cos, ya, mengubah sin menjadi cos. Itu sudah bagus, Nak. Walaupun itu sesungguhnya belum anak pelajari, ya, tetapi anak sudah bisa menggunakan. Mungkin anak sudah belajarnya sangat cepat, ya, sangat cepat sehingga bisa mempelajari materi-materi yang memang belum dipelajari di sekolah. Itu bagus, Nak. Tetapi Pak akan berikan dengan cara yang lebih sederhana saja. Contohnya seperti ini. Anak bisa perhatikan, ternyata ini dan ini sama. Kalau dia sama, ini gampang. Gampangnya kenapa? Karena ini dibagi, dia akan menjadi tangen. Seperti ini. Cos 40 derajat ditambah X ini Pak bawa ke kanan, dia akan menjadi min cos 40 derajat ditambah X. Kemudian, kedua ruas sekarang Pak bagi dengan cos 40 derajat ditambah X. Maka akan menjadi di ruas kiri, sin 40 derajat ditambah X dibagi cos 40 derajat ditambah X. Di ruas kanan, min cos 40 derajat ditambah X dibagi dengan
cos 40 derajat ditambah X itu hasilnya adalah negatif 1. Nah, sekarang anak perhatikan ini. Sin dibagi cos, asalkan sudutnya sama, maka dia akan menjadi tangen. Tangen 40 derajat ditambah X sama dengan 1. Maka ini akan mengarah kepada persamaan tangen. Nah, sekarang untuk persamaan tangen yang nilainya negatif itu kira-kira ada di kuadran berapa, nak? Ada yang bisa menjawab? Tangen Kuadran 2 dan kuadran 4. kuadran berapa? Kuadran 2 dan kuadran 4. Iya, benar. Kuadran 2, nak ya. Jadi ada di kuadran 2. Di kuadran kedua, tangen itu nilainya negatif. Nah, kita lihat. Untuk tangen yang nilainya negatif 1, itu sudutnya adalah 135 derajat. Kemudian anak perhatikan sekarang. Tangen 40 derajat ditambah X, itu akan menjadi tangen 135 derajat. Maka anak perhatikan sekarang persamaan tangen. Di persamaan tangen itu hanya ada satu persamaan solusi. Ruas kiri sama dengan ruas kanan ditambah K kali 180 derajat. Ingat ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan ditambah kelipatan 180 derajat. Atau dengan kata lain, tangen itu ibaratnya seperti dicoret, nak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini, tangen 40 derajat ditambah X itu sama dengan tangen 135 derajat. Nah, kalau kita coret tangan-tangan ini, maka di ruas kiri sisanya adalah 40 ditambah X. Kemudian di ruas kanan sisanya adalah 135 derajat. Kita masukkan sekarang ke rumus. Ruas kiri 40 ditambah X sama dengan ruas kanan 135 derajat ditambah kelipatan 180 derajat. Itu persamaan tangen solusinya. Nah, berikutnya, karena kita akan mencari nilai X, maka yang tidak ada variabel X, kita lempar saja dia ke kanan. 40 derajat kita bawa ke kanan, dia akan menjadi pengurang. Yang dikurangi itu adalah 135 derajatnya, bukan keduanya. Ya, jadi salah satu aja bisa dikurangi. Maka dia akan menjadi, di ruas kiri sisanya X, di ruas kanan 135 derajat kita kurangi 40 derajat, hasilnya 95 derajat, ditambahkan K dikali 180 derajat. Nah, maka dari sini kita akan dapatkan nilai-nilai X yang memenuhi dengan mengganti K ini dengan bilangan-bilangan bulat. Ya, boleh saja anak memulainya dengan negatif 1, tetapi kalau kita gunakan K-nya negatif 1, tentu hasilnya ini adalah bilangan negatif. Karena bilangan negatif, maka domainnya ini kan bergerak dari 0 sampai 360, berarti kan tidak memenuhi dia. Itu langkah kita yang sia-sia. Maka kita mulai dengan mengganti K-nya dengan 0, sehingga kita dapatkan X yang pertama itu adalah 95 derajat, X yang kedua, ya tinggal tambahkan kelipatan 180, tambahkan 180 menjadi 275 derajat, ditambahkan 180 menjadi 455 derajat. Pak, stop sampai sini. Kenapa? Karena domainnya hanya sampai 360. Berarti kan sudah lebih besar dia. Nah, karena sudah bebas, Pak, stop. Dan ini sebenarnya bisa berlanjut terus. Nah, sekarang kita perhatikan domainnya. Dari domain ini ada yang memenuhi, ada yang tidak. Ternyata 455 ke kanan itu tidak memenuhi. Jadi bisa kita coret atau abaikan. Nah, kita sekarang sudah dapatkan dua nilai yang memenuhi, yaitu 95 derajat dan 275 derajat. Maka dari sana kita bisa lihat pilihan jawabannya, yang mana yang memenuhi. Negatif 95, tidak. 5 derajat juga bukan. 45 bukan. 95 derajat iya. 135 derajat juga bukan. Maka pilihan jawabannya adalah 95 derajat. Oke, Pak, lanjutkan sekarang pembahasan ke soal berikutnya. Ya, ini masih sedikit soalnya. Ya. Di soal berikutnya, ini penyelesaian dari 6 sin dalam kurung 2x ditambah 60 derajat, itu sama dengan 3, domainnya 0 sampai 180 derajat. Jadi domainnya sekarang dipersempit. Kalau tadi sampai 360, sekarang sampai 180 derajat. Nah, di sini juga dituliskan hasilnya dalam derajat, jawaban bisa lebih dari 1. Jadi anak bisa memilihnya mungkin 1 atau lebih, tergantung kunci jawaban yang benar. Baik, kita mulai. 6 sin 2x ditambah 60 derajat sama dengan 3. Nah,
Kira-kira apa yang kita lakukan pertama? Ada yang bisa menyebutkan? 6-nya dipindahin ke ruas kanan. Jadinya sin 2x plus 60 derajat sama dengan 3/6. Oke, terima kasih. Jadi intinya, ini bahasa sederhana matematika ya, sebenarnya dari secara konsep itu bahasa yang salah, tetapi kita sederhanakan supaya paham. 6 pindahkan ke kanan menjadi pembagi, kan gitu. Itu sebenarnya konsepnya salah, tetapi bahasa sederhananya menjadi benar. Sebenarnya yang benar itu adalah kedua ruas kita bagi dengan 6. Itu bahasa matematika yang benar. Ya, tapi tidak masalah, yang penting secara konsep anak-anak bisa. Ya, jadi 6 ini akan menjadi pembagi ke kanan, 3 dibagi 6 itu hasilnya adalah setengah. Ya, seperti ini. Maka akan menjadi sin, kemudian 2x ditambah 60 derajat sama dengan setengah. Ini sinus, kemudian di sini nilainya positif, berarti di kuadran pertama. Di kuadran pertama kita lihat nilai setengah untuk sinus, berarti 30 derajat. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan sin 2x ditambah 60 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Berarti ada ruas kiri dan ruas kanan. Kita ingat lagi persamaan sinus. Di persamaan sinus ada dua solusi, ya. Kemudian ada ruas kiri dan ruas kanan. Kita lihat solusi yang pertama. Ruas kiri sama dengan ruas kanan ditambah kelipatan 360 derajat. Bisa Pak tuliskan seperti ini. Ruas kiri berarti 2x tambah 60 derajat, sama dengan ruas kanan berarti 30 derajat ditambahkan kelipatan 360 derajat. Kemudian di solusi yang kedua, itu ruas kiri sama dengan 180 dikurangi ruas kanan ditambah kelipatan 360 derajat. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ruas kiri sama dengan 180 derajat dikurangi ruas kanan ditambahkan kelipatan 360 derajat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas yang ini dulu. Nah, kita akan mencari variabel X saja, maka yang tidak ada variabel X, Pak bawa ke kanan. 60 bawa ke kanan akan menjadi pengurang, karena di sini positif ya. Positif bawa ke kanan menjadi negatif, berarti 30 dikurangi 60 derajat, maka akan menjadi negatif 30 derajat. 2x sama dengan negatif 30 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Ada yang tahu? Kedua ruas dibagi 2. Iya, bagi kedua ruas dengan 2. Ingat ya, kedua ruas dengan 2. Pembagian suku-suku, jika ada penjumlahan, pengurangan, maka semua suku itu harus dibagi. 2x dibagi 2 itu hasilnya x, kemudian negatif 30 dibagi 2 hasilnya negatif 15, kelipatan 360 dibagi 2 hasilnya adalah kelipatan 180, maka hasilnya seperti ini. Kemudian nilai K ini kita ganti dengan bilangan-bilangan bulat, bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Anak-anak harus cerdik melihat soal. Di soal itu maunya apa? Oh, ternyata di sini X itu dibatasi dari 0 sampai 180 derajat. Kalau K-nya saya ambil negatif, ini hasilnya negatif. Dia kan tidak ada di antara pembatasan ini. Ya, itu hal yang sia-sia. Maka kita ambil yang positif. Oh, K-nya 1, maka kita dapatkan ya, K-nya 0 dulu. K-nya 0, ini hasil yang sia-sia. K-nya 1, 180 dikurangi 15, 165 derajat. Kemudian ditambahkan lagi 360 derajat, 180 derajat, jadi K-nya kita ganti dengan 2, ya, dia akan mendapatkan 245 derajat dan seterusnya. Ini solusi-solusinya. Bisa ke kiri melebar, ke kanan pun bisa melebar lagi. Kemudian, di yang ini, ya, yang solusi yang kedua, 60 derajat ini kita bawa ke kanan. 180 dikurangi 30, itu hasilnya adalah 150. 150 dikurangi 60 itu hasilnya 90 derajat. Maka ini adalah persamaan yang solusi kedua. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka menghasilkan ini X, 90 bagi 2, 45 derajat. Kelipatan 360 dibagi 2 menghasilkan kelipatan 180 derajat. Kembali cerdiklah melihat soalnya. Ketika K ini bilangan bulat, maka kita bisa dapatkan hasil K0 misalnya dapat 45 derajat. Untuk K-nya 2 berarti K-nya 1, 180 ditambahkan 45, 225.
Kalau K-nya 3, nanti bisa dilanjutkan. Nah, ini Pak stop sampai sini karena sudah lebih dari 180 derajat. Nah, dari solusi-solusi yang ada, sekarang kita saring dia, mana yang berada di antara 0 sampai 180. Terancam 15, bukan. 165, iya. 245, bukan. Ke kanannya pun pasti tidak lagi. Kemudian 45 derajat itu berada di antara 0 sampai 180. 225 itu sudah lebih dari 180, apalagi yang di kanannya lagi. Sehingga kita bisa saring mana yang tidak memenuhi. Nah, kita dapatkan sekarang dua nilai yang memenuhi, yaitu X 45 derajat dan X 165 derajat. Karena ini pilihannya berupa kotak di depan, berarti bisa memilih lebih dari satu. Berarti 45 derajat dan 165 derajat merupakan solusinya. Ya, kalau ini banyak Pak lihat yang sudah benar juga. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Oke, Pak lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang kelima. Himpunan penyelesaian dari sin X dikurangi 75 derajat sama dengan setengah akar 3 dengan batasan X-nya berada dari 0 sampai 360 derajat. Himpunan penyelesaiannya adalah ini himpunan A, B. Nilai dari B dikurangi A sama dengan titik, titik, titik derajat. Jawaban, ketikkan angkanya saja. Nah, disinilah pentingnya literasi. Nah, ketikkan angkanya saja. Ya, kemarin ada yang bertanya kepada Pak, saya ketikkan ini kok salah ya Pak? Apakah anak sudah ketikkan angkanya saja? Oh enggak Pak, saya masukkan isi derajat. Berarti anak yang salah dalam literasi. Nah, misalkan nilainya ini ribuan misalnya. Misalnya 1180. Ketika anak ketikkan 1.180, maka itu pasti salah. Kenapa? Karena anak menambahkan karakter titik. Di dalam soal sudah disebutkan, ketikkan angkanya saja. Berarti karakter tidak perlu tambahan lagi. Ketika 1180, ketikkan 1180. Gitu. Ya, karena ini Pak ingin mengarahkan anak-anak nanti kalau melanjutkan ke perguruan tinggi, ada tes, sekarang ada namanya UTBK, jangan sampai salah karena gagal memahami literasi soalnya. Oke. Baik, kita bahas sekarang. Sin X dikurangi 75 derajat sama dengan setengah akar 3. Ini persamaan sinus pasti dia. Sinus bernilai positif ada di kuadran pertama. Ini, kuadran pertama. Untuk setengah akar 3, kita lihat tabel sinus, ya, berarti dia sudutnya 60 derajat. Bisa ketuliskan sin 60 derajat. Ruas kiri, ruas kanan, perhatikan lagi persamaan sinus. Persamaan sinus ada dua solusi pertama dan solusi kedua. Nah, dari dua solusi ini kita sekarang jabarkan. Dari solusi pertama, ruas kiri sama dengan ruas kanan ditambah kelipatan 360 derajat. Ini dia. Kemudian, solusi yang kedua, ruas kiri sama dengan 180 dikurangi ruas kanan ditambah kelipatan 360. Ini dia. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Negatif 75 kita bawa ke kanan menjadi penjumlahan, maka hasilnya adalah 60 ditambahkan 75, 135 derajat, ditambahkan kelipatan 360. Nah, K kita ganti dengan bilangan bulat. K-nya negatif, kalau misalnya kita pakai, berarti nilainya ini negatif. Berarti kan tidak berada pada area ini. Berarti kita ambil K-nya 0 dulu. Untuk K-nya 0, kita dapatkan 135 derajat. Untuk K-nya 1, kita dapatkan 495 derajat. Ternyata sudah lebih dari 360 derajat. Kita stop sampai sini. Kemudian di ruas kanan, yang solusi yang kedua, 180 derajat dikurangi 60 derajat, itu adalah 120 derajat. Kemudian negatif 75 bawah ke kanan menjadi penjumlahan, maka dia menjadi 195 derajat ditambahkan kelipatan 360. Nah, K-nya di bilangan bulat, ya mulai dari negatif, tidak mungkin, 0, iya, berarti 195 derajat. Untuk K1 mendapatkan 555 derajat, dan seterusnya. Kita stop karena sudah lebih dari 360 derajat. Kemudian dari dua solusi ini kita saring sekarang mana yang berada pada daerah 0 sampai 360.
495 derajat bukan, 555 derajat juga tidak berada pada area tersebut. Jadi kita hilangkan. Maka kita dapatkan sekarang dua solusi, 135 derajat dan 195 derajat. Perhatikan anak-anak, jika ada himpunan penyelesaian seperti ini, maka dia akan terurut dari yang terkecil ke terbesar. Sekali lagi, jika ada himpunan penyelesaian, maka dia harus diurutkan dari terkecil ke terbesar, jangan dibalik. Karena terkecil ke terbesar, dari dua solusi ini, 135 dan 195, maka dari sini kita dapatkan A-nya adalah 135, B-nya adalah 195 derajat. Maka, jika diminta nilai B dikurangi A, ya, kita masukkan saja, B-nya adalah 195 derajat, A-nya 135 derajat. Nah, kalau kita kurangi akan menghasilkan 60 derajat. Nah, kemarin ada yang sedikit protes, bukan protes sih, mungkin menanyakan ya, Pak, saya ketikkan 60 derajat kok salah, Pak? Sekali lagi, ini literasi, nak ya. Ketikkan angkanya saja, maka yang cukup Anda ketikkan adalah angka 6 dan 0 saja. Pak, boleh saya tambahkan karakter, misalnya 6 spasi 0, pasti salah, karena sistem komputerisasi akan membaca spasi itu sebagai karakter. Nah, mohon hati-hati di sana, jika ke depan proses anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi, ya ada seleksi seperti ini, ada soal, tolong literasinya dikuatkan lagi. Lanjut ya, jadi Pak lanjutkan ke soal yang terakhir, jadi soal nomor 6. Nah, pada soal nomor 6 ini juga sama, penyelesaian himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama dengan setengah. Nah, sekarang sudutnya itu dalam radian. Kalau yang tadi soal 1 sampai 5 sudutnya dalam satuan derajat. Sekarang dalam satuan radian. Tolong sekali lagi hafalkan padanan sudut-sudut satuan derajat maupun satuan radian. Kalau itu anak tidak bisa hafal, akan lama sekali proses menjawab ini. Oke, carilah nilai dari A kuadrat dikurangi B. Ya, itu yang ditanyakan. Oke, kita langsung bahas saja. Cos 2x sama dengan setengah. Karena ini cos, berarti dia akan menjadi persamaan kosinus. Cos yang nilainya positif ada di kuadran berapa? Ada yang tahu? Kuadran pertama, Pak. Betul, kuadran pertama. Ini, kuadran pertama, cos. Nilainya setengah, berarti ini dia. Kalau dalam derajat, berarti sudutnya 60 derajat. Kalau dalam radian, pi per 3. Maka kalau, nilai X di sini dibatasi dalam radian. Maka ini persamaannya kita ubah dalam bentuk radian. Maka menjadi cos 2X sama dengan cos pi per 3. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ingat kembali persamaan kosinus. Ada dua solusi. Ingat, ada dua solusi. Persamaan solusi. Baik, kita masuk ke persamaan solusi yang pertama. Ruas kiri sama dengan ruas kanan ditambah keripatan 360. Nah, 360 derajat ini kalau dijatakan dalam radian menjadi apa? 2pi. 2pi. Betul, 2pi. Maka ini akan menjadi ruas kiri 2x sama dengan ruas kanan itu pi per 3 ditambahkan kelipatan dari 2pi. Kemudian solusi yang kedua, ruas kiri berarti 2x sama dengan negatif dari ruas kanan berarti negatif pi per 3 ditambahkan k kali 2pi. Oke, kita sekarang bahas satu persatu. Yang ini dulu. Nah, di sini karena ada 2x, berarti kita harus bagi 2 semuanya. Kalau bagi 2 akan menjadi pi per 3 bagi 2 menghasilkan pi per 6. K kali 2pi dibagi 2 menjadi k dikali pi. Nah, sekarang kita cari solusinya. Nah, dari rentangan nilai X ini tidak ada yang negatif, berarti positif dia. Kalau positif, K-nya jangan diambil yang negatif. Karena negatif, kita ambil K, maka hasilnya ini pasti negatif. Kita ambil 0 dulu. Untuk K-nya 0, berarti K 0 dikali pi hasilnya 0, ditambahkan pi per 6 menghasilkan pi per 6. Kemudian setelah pi per 6, anak jangan lagi menambah KK gitu ya, mengganti K-nya dengan 1, 2, itu terlalu lama. Langsung aja tambahkan dengan pi. Jadi pi per 6 ditambah pi, karena di sini pecahan, berarti pi itu sama dengan 6 per 6 pi. Artinya
di bagian atas tinggal kita tambahkan 6 saja. Ya. Karena ini angkanya 1, 1 ditambah 6 menjadi 7 pi per 6. Kemudian di atas tambah 6 lagi, 7 ditambah 6 menjadi 13 pi per 6. Kalau mau dilanjutkan akan menjadi 19 pi per 6. Ya, demikian seterusnya. Kenapa Pak stop sampai di sini? Karena 13 bagi 6 itu sudah lebih dari 2. Nah, di sini kan dibatasi sampai 2 pi saja. Oke, sekarang di solusi yang kedua. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 2. Akan menghasilkan seperti ini. Min pi per 3 dibagi 2 menjadi min pi per 6. K dikali 2 pi itu hasilnya adalah K dikali pi. K-nya ini boleh diganti negatif, 0 ataupun positif. Kalau diganti dengan negatif, tentu hasilnya negatif sudah di luar solusi ini, area X ini. Kita ganti dengan 0, misalnya, kalau ganti dengan 0 berarti mendapatkan min pi per 6. Berikutnya, bagaimana caranya Pak? Ya, kan tinggal ditambahkan kelipatan pi. Karena ini per 6, tambahkan saja 6 per 6. Berarti di atas tambahkan 6. Min 1 tambah 6 hasilnya 5, berarti 5 pi per 6. Tambahkan 6, 11 pi per 6. Ya, ditambahkan 6, 17 pi per 6 dan seterusnya. Ya, 17 pi per 6 ini sudah lebih dari 2 pi. Nah, sekarang baru kita saring. Dari solusi-solusi ini, mana yang berada di antara 3 per 2 pi sampai 2 pi? Nah, kira-kira pi per 6 ini ada di area ini atau tidak? Pi per 6? Tidak. Tidak. Kalau 7 pi per 6? 7 Tidak. 7 pi per 6? Nah, Pak, kok sulit, Pak? Nah, jangan bilang sulit ya. Coba ini. Karena ini penyebutnya per 6, di sini kalau 3 per 2 jadikan per 6. Ini menjadi berapa? 9 per 6. Kan dikalikan 3 ya. 3 per 3. Arti nanti nilai X ini, 9 per 6 ya, maaf, 9 per 6. Jadi nilai X ini pasti lebih dari 9 kan, di atasnya. 7. Berarti bukan. Kalau 13 pi per 6? Termasuk, Pak. Bukan. Kenapa bukan? Bukan. Karena sudah lebih dari 2 kan? Ya, berarti di solusi pertama ini tidak ada yang memenuhi. Ya, tidak ada yang memenuhi. Kemudian, min pi per 6. Ini solusinya nggak? Berada di sini atau tidak? Bukan. Kalau 5 pi per 6? Tidak juga. Tidak. 11 pi per 6? Termasuk. Iya, ini yang berada di area ini. Iya. 17 pi per 6? Bukan, sudah lebih dari 2. Jadi kita sudah bisa menyaring sekarang. Di solusi persamaan kedua, ya, dia yang memenuhi hanya 11 pi per 6 saja. Maka di sini disebutkan solusinya adalah A per B pi. Berarti solusinya 11 per 6 pi. Berarti A-nya adalah 11, B-nya adalah 6. Ya. A-nya adalah 11, B-nya adalah 6. Karena yang ditanyakan adalah A kuadrat dikurangi B, tinggal mengganti A-nya dengan 11, B-nya dengan 6. Akan menjadi 11 pangkat 2, 11 kuadrat dikurangi 6. 11 kuadrat berapa ya? 121. Iya, 121 dikurangi 6, itu maka hasilnya adalah 115. Gampang kan? Nah, sekali lagi anak-anak dari ulangan kemarin itu Pak lihat hasilnya sudah bagus-bagus. Nah, memang seperti inilah yang Pak harapkan. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, jadi sebelum Pak memberikan pertemuan daring seperti ini, pasti Pak akan awali dengan pemberian materi secara di LMS, di Google Classroom. Anaklah yang menggali dulu. Sampai nanti ada ulangan berikutnya. Nah, setelah itu baru Kak kuatkan konsepnya seperti saat ini. Oke. Di LMS masih Pak lihat banyak anak-anak yang belum menyelesaikan tugas. Tapi kalau ingin diselesaikan boleh, nanti silakan upload lagi tugasnya di Google Classroom. Tapi kalau memang tidak bisa ngupload di Google Classroom, bisa nanti chat secara pribadi ke WA Bapak. Nanti Bapak sudah ada di grup kelas masing-masing. Kita akan akhiri kegiatan hari ini.
karena tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita pun akan akhiri dengan berdoa. Nah, untuk doa penutup, Pak harapkan dari room 3, MIPA 3, MIPA 6. Ada yang mau menjadi volunteer? Ya, Pak. Ya, silakan. Wisnu Prastana, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Oke, untuk berikutnya, anak-anak yang sudah mengisi daftar hadir atau yang belum, nanti silakan isi dulu daftar hadirnya di kolom chat room, itu sudah Pak sematkan. Terima kasih atas kesediaan anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran setelah hari ini, anak-anak kembali lihat di Google Classroom. Mungkin mulai besok Pak akan berikan materi kita lanjutan dari persamaan trigonometri, tetapi ada bentuk kuadratnya. Nanti silakan anak-anak simak di LMS, di Google Classroom. Sekali lagi, jika ada tugas-tugas yang belum terselesaikan, tolong diselesaikan, upload di LMS, kalau tidak bisa langsung kirimkan ke WA chat pribadi. Oke, hari ini Pak akhiri kegiatan dengan mengaturkan para musanti. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.